Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tak sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tak sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku,
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tak sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Engkau Allah yang baik, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, kudus, kudus namamu Yesus. Oh, Engkau yang layak disembah Tuhan. Engkau baik Yesus. Oh, kasih-Mu Tuhan kami bersyukur. Engkau baik Tuhan, kasih-Mu nyata Yesus. Kami terpelihara, kami dilindungi Tuhan selamanya. Oh, kami bersyukur Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya percaya saudara-saudara saat ini dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, bahkan dalam perlindungan Tuhan setiap saat, selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan, yaitu dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-37. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-27. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saudara-saudara sudah banyak kali mendengarkan kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Mulai dari sekolah minggu sampai di gereja-gereja, bahkan di setiap ibadah-ibadah seri kali kita mendengar tentang
cerita atau sebuah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita membahas perikop ini saudara, yaitu dari ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-37, mengisahkan tentang seorang ahli Taurat datang kepada Yesus. Bahkan Alkitab mengatakan dia berdiri di hadapan Yesus dan mengungkapkan sebuah pertanyaan kepada Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia berkata bahwa apa yang saya harus lakukan dalam kehidupan saya supaya saya bisa beroleh hidup yang kekal. Apa kira-kira yang saya harus lakukan dalam kehidupan saya? Mungkin dalam kehidupan saya ada hal-hal yang sangat penting yang mungkin belum pernah aku lakukan, yang harus saya lakukan sehingga aku bisa memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tahu bahwa pertanyaan daripada ahli Taurat ini adalah pertanyaan yang ingin menguji Yesus, ingin menjebak Yesus, bahkan ingin mempermalukan Yesus di depan orang banyak. Oleh dan sebab itu, Yesus berkata, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menjawab bahwa apa yang dituliskan dalam kitab Taurat, tentu engkau tahu. Engkau adalah seorang ahli Taurat, tentu engkau tahu apa yang ditulis dalam kitab Taurat. Dikatakan di situ bahwa kasihlah Tuhan Allahmu seperti dirimu sendiri. Kasihlah sesama manusia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang ahli Taurat ini berkata bahwa saya sudah melakukan itu semua. Bahkan dia untuk membela dirinya, dia katakan bahwa siapakah yang harus aku kasihi, yaitu sesamaku manusia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya Yesus mengungkapkan sebuah perumpamaan dari ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-35. Dalam 6 ayat ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menguraikan, Yesus ingin menegur ahli Taurat ini saudara yang dikasihi Tuhan. Melalui sebuah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, yang murah hati. Kalau kita perhatikan di sini, saya melihat ada 3 golongan dalam yang kita perlu ketahui dalam renungan ini. Yang pertama golongan akademisi, golongan orang-orang yang pandai saudara, yang pandai dalam membaca atau merenungkan kitab Taurat, yaitu ahli-ahli Taurat. Mereka paham sekali tentang kitab Taurat, tentang ajaran, tentang kebenaran yang ada di dalam kitab Taurat. Yang kedua saudara, golongan yang kedua yaitu pelayan mimbar. Pelayan mimbar sini diwakili oleh imam dan orang-orang Lewi. Dan golongan yang ketiga adalah orang Samaria, yaitu orang yang biasa tidak dianggap, orang yang biasa dikucilkan, biasa dihina. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini diawali dengan pertanyaan ahli Taurat tadi yang berkata bahwa apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa beroleh hidup yang kekal. Yesus kembali menjawab, dia katakan bahwa apa yang ditulis dalam Alkitab, apa yang kau lihat dalam firman Tuhan itu, apa yang kau lihat dalam Taurat itu. Dia katakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia. Love God, love people. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ahli Taurat ini saudara untuk membela dirinya, dia tahu bahwa dia hanya berbicara saja. Dia tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan oleh Taurat itu. Sehingga dia mengatakan bahwa siapakah sesamaku manusia itu? Dia ingin mengatakan kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia itu? Yang menurut Taurat bahwa sesama manusia adalah orang-orang Yahudi saja. Sesama orang Yahudi saja. Bukan sesama orang yang di luar Yahudi. Menolong seseorang itu
Hukum Taurat itu hanya berlaku untuk orang-orang Yahudi saja. Kalau kita membunuh orang di luar Yahudi, kita tidak akan dihukum mati. Hukuman itu dijatuhkan ketika kita membunuh orang Yahudi saja. Jadi itu hanya berlaku dalam konteks Yahudi, tidak sesama manusia. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sehingga Yesus mulai dari ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-35, Yesus mengajar ahli Taurat ini dengan sebuah perumpamaan. Yang pertama yang kita lihat di sini yaitu miliki hati yang berbelas kasihan. Miliki hati yang berbelas kasihan. Yesus sedang menyoroti daripada ahli Taurat ini untuk mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Dia menganggap bahwa dia sudah tahu isi Alkitab. Dia menganggap bahwa di seluruh apa yang dituliskan dalam Taurat dia sudah hafal betul. Tetapi lebih daripada itu, Yesus ingin mengajarkan bahwa dia harus menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, yang pertama yang Yesus ingin tegur kepada, yang Yesus ingin ajarkan kepada orang ahli Taurat ini, yaitu miliki hati yang berbelas kasihan. Ayat yang ke-33. Ahli Taurat ini hanya gunakan pengetahuannya. Yesus tahu dia hanya menggunakan segala kemampuannya menghafal Taurat. Khatam Taurat itu pasti dia hafal benar. Tetapi yang jadi persoalan, dia tidak pernah menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Ini yang jadi persoalan, saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, Yesus ingin mengajar kepada ahli Taurat itu bahwa walaupun kita tahu tentang Alkitab, kita hafal tentang Alkitab, tetapi yang paling penting bagaimana kita mengerjakan perintah Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, yang Yesus ingin tekankan dalam pengajarannya kepada ahli Taurat itu, yaitu miliki tindakan yang nyata. Pada ayat yang ke-34, miliki tindakan yang nyata. Kita bisa melihat, saudara-saudara, orang Samaria ketika dia melihat orang yang dirampok itu, yang dirampok habis-habisan sampai dia terluka dan sekarat hampir mati, saudara. Dia tidak hanya melihat sebatas kasihan saja. Dia tidak hanya sebatas kasihan saja, kemudian dia lebih daripada itu, dia datang dan menolong orang itu. Dia menyembuhkan, dia mengobati luka daripada orang itu. Kemudian tidak sampai di situ saja, dia bawa orang itu ke penginapan dan dia merawatnya di sana. Nah, tidak sampai di situ saja, saudara. Dia membayar kepada pemilik penginapan 2 dinar. Kita bisa tahu dalam kebudayaan orang Yahudi pada waktu itu 2 dinar sama harganya dengan 2 hari upah kerja. Di sini dia memberikan pengorbanan yang luar biasa. Dia memberikan tindakan yang nyata, yang sungguh-sungguh. Orang Samaria ini melakukan sebuah pelayanan yang sungguh-sungguh, yang tidak setengah-setengah. Dia memberikan uang 2 dinar untuk pengobatan orang yang sakit itu. Dan bahkan dia berjanji bahwa jika uang ini tidak cukup untuk perawatan orang yang sakit ini, maka ketika aku kembali nanti aku akan menambah uang yang kurang itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, sebuah pengorbanan yang dilakukan oleh orang Samaria adalah sebuah pengajaran kepada kita sekalian. Kadang dalam kehidupan kita juga sama seperti orang imam tadi, sama seperti orang Lewi tadi. Kadang kita hanya melihat ketika orang butuh pertolongan, kita hanya sebatas kasihan saja.
Tapi lebih daripada itu, saudara, kita diajarkan untuk melakukan sebuah tindakan nyata. Kita tidak hanya memiliki belas kasihan dalam hidup kita, tetapi kita harus ada tindakan nyata dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, pada ayat yang ke-35, yang perlu diajarkan kepada kita yaitu kita berani berkorban. Orang Samaria ini, saudara, dia telah mengorbankan waktunya sebagai seorang pedagang. Mungkin ketika dia harus menolong orang yang tidak dikenalnya itu, dia harus kehilangan waktu untuk berdagang, kehilangan kesempatan untuk berdagang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kemudian dia kehilangan materi, saudara. Dia harus korban materi. Kemudian dia harus menjamin kepada pemilik penginapan itu bahwa ketika aku kembali nanti aku akan membayar segala keperluan daripada korban penyamun tadi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, sama seperti orang Samaria, tidak sama seperti imam, tidak sama seperti orang Lewi yang hanya sebatas melihat saja, kemudian dia pergi. Ini juga mengajarkan kepada kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Apalah artinya kesuksesan kita dalam pelayanan? Apalah artinya kehebatan kita dalam melayani Tuhan dalam gereja, dalam kehidupan kita, kalau kita tidak mempunyai kasih, belas kasihan dalam hidup kita? Tidak ada tindakan nyata dalam kehidupan kita. Tidak ada pengorbanan yang kita bisa lakukan, yaitu melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Kita butuh pengorbanan untuk orang-orang yang perlu kita tolong. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ini mengajarkan kepada kita bahwa pelayanan yang berhasil adalah pelayanan yang sungguh-sungguh nyata, yaitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tindakan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, itulah mimbar kita yang sebenarnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang Tuhan boleh kami dengar pada saat ini, Tuhan, yang mengajarkan kepada kami bahwa betapa pentingnya sebuah tindakan nyata dalam setiap kehidupan kami. Bahwa kami melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh ketika kami melayani sesama kami tanpa memandang siapa yang kami tolong, Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami dalam kehidupan kami untuk selalu berbuat kasih dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.